Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang seorang tokoh yang mempunyai peran dan kontribusi terhadap berdirinya UII, yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim. Tentang Kiai Haji Wahid Hasyim, kita akan mengurai sekilas tentang sejarah Universitas Islam Indonesia. Universitas Islam Indonesia didirikan pada tanggal 8 Juli 1945 atau 27 Rajab 1364 Hijriah di Jakarta, menjelang 40 hari kemerdekaan RI, yaitu tanggal 17 Agustus 45, dengan nama Sekolah Tinggi Islam. Para pendiri Sekolah Tinggi Islam adalah para tokoh nasional, para ulama baik NU maupun Muhammadiyah. Di antaranya adalah Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Kahar Muzakir, Kiai Haji Fatur Rahman, Dr. Andes Muhammad Hatta, Muhammad Nasir, Dr. Satiman Wiryo Sanjoyo, Muhammad Rum, Adi Kusno Cokro Sujoso, dan Haji Anwar Cokro Aninoto. Sekolah Tinggi Islam adalah cita-cita luhur para tokoh nasional untuk mengimbangi perguruan tinggi yang didirikan Belanda pada saat itu yang berkenaan, yaitu ITB, Institut Teknologi Bandung, dan juga Institut Pertanian Bogor. Seiring pindahnya ibu kota ke Yogyakarta, yaitu pada tanggal 10 April 1946, Sekolah Tinggi Islam pun ikut pindah ke Yogyakarta dan kemudian diresmikan kembali oleh Soekarno yang bertempat di dalam Panglon. Pada tahun 1947, Sekolah Tinggi Islam dirubah menjadi University Islam Indonesia atau sekarang disebut dengan Universitas Islam Indonesia. Itu sekilas tentang sejarah UI, dan kita sekarang mulai mengkaji siapa itu Kiai Haji Wahid Hasyim. Biografi singkat Kiai Haji Wahid Hasyim. Kiai Haji Wahid Hasyim lahir di Jombang, Jawa Timur pada 1 Juni 1914. Beliau meninggal di Cimahi, Jawa Barat, tanggal 19 April 1953 pada umur 38 tahun. Beliau adalah pahlawan nasional Indonesia dan Menteri Negara dalam Kabinet pertama Indonesia. Kemudian pada Kabinet Hatta tahun 1950, ia diangkat menjadi Menteri Agama. Jabatan Menteri Agama terus dipercayakan kepada beliau selama 3 kali kabinet, yaitu Kabinet Hatta, Kabinet Nasir, dan Kabinet Sudirman. Beliau adalah ayah dari Presiden keempat Indonesia, yaitu Abdurrahman Wahid, dan anak dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, salah satu pahlawan nasional Indonesia. Wahid Hasyim dimakamkan di Tebuireng, Jombang. Pada tahun 1939, NU menjadi anggota MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia, sebuah badan federasi partai dan ormas Islam pada zaman pendudukan Belanda. Saat pendudukan Jepang, yaitu tepatnya pada tanggal 24 Oktober 1943, beliau ditunjuk menjadi Ketua Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masumi, menggantikan MIAI.
Selaku pemimpin Matsumi, ia merintis pembentukan Barisan Hizbullah yang membantu perjuangan umat Islam mewujudkan kemerdekaan. Selain terlibat dalam gerakan politik tahun 1945, beliau bersama para tokoh bangsa mendirikan sebuah sekolah tinggi Islam di Jakarta yang pengasuhannya ditangani oleh Kiai Haji Kahar Muzakir. Menjelang kemerdekaan tahun 1945, ia menjadi anggota BPUPKI dan BPKI. Kiai Haji Wahid Hasyim dengan segudang pemikiran tentang agama, negara, pendidikan, politik, kemasyarakatan, NU, dan pesantren telah menjadi lapisan sejarah keislaman dan keindonesiaan yang tidak dapat tergantikan oleh siapapun. Kiai Haji Wahid Hasyim adalah salah satu putra bangsa yang turut mengukir sejarah negeri ini pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia dan mengawali kiprah kemasyarakatannya pada usia relatif muda setelah menimba ilmu agama ke berbagai pondok pesantren di Jawa Timur dan Mekah pada usia 21 tahun. Kiai Haji Wahid Hasyim membuat gebrakan baru dalam dunia pendidikan pada zamannya. Dengan semangat memajukan pesantren, Kiai Haji Wahid Hasyim memadukan pola pengajaran pesantren yang menitik beratkan pada ajaran agama dan pelajaran ilmu umum. Sistem klasikal diubah menjadi sistem tutorial. Selain pelajaran bahasa Arab, murid juga diajari bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Itulah Madrasah Nizamiyah. Kiai Haji Wahid Hasyim adalah seorang penulis yang cukup produktif, menulis berbagai artikel baik yang menyangkut masalah keagamaan, pendidikan maupun isu sosial politik. Tulisan-tulisannya dipublikasikan di berbagai majalah dan koran. Secara umum tulisan beliau dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu agama, pendidikan, politik, dan administrasi Departemen Agama. Dalam bidang pendidikan, Kiai Haji Wahid Hasyim memberikan perhatian terhadap reformasi pendidikan, misalnya pendidikan bagi anak, perkembangan kemampuan berbahasa, pendidikan agama, termasuk di dalamnya pendirian perguruan tinggi agama, dan perlunya penggunaan rasio guna menyelesaikan masalah-masalah kekinian. Demikian sekilas kenangan dari tokoh bangsa Kiai Haji Wahid Hasyim atas peran dan kontribusinya dalam mendirikan Universitas Islam Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.